Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignacia Bintang Piliade Susilo. Saya dosen PNS Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester 4. Mata kuliah Ekonomi Internasional mempelajari tentang kebijakan dan konsep dasar terkait kebijakan dan ekonomi internasional, sistem kurs valuta asing, perusahaan multinasional, perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran internasional. Mahasiswa akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan global, kebijakan tarif dan non-tarif, serta cara-cara pembayaran dalam bisnis internasional. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang dinamika global serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan UTS dan UAS pada pertemuan 8 dan ke-16. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 5, CPL 8, dan CPL 10. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 6 sub CPMK pada mata kuliah ini. Sub CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ruang lingkup ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Untuk sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi teori-teori klasik, praklasik, dan modern. Pada sub CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kebijakan tarif dan non-tarif. Pada sub CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sistem kurs valuta asing, istilah-istilah pada valuta asing, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Untuk sub CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dampak globalisasi dan perusahaan multinasional. Pada sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi neraca pembayaran internasional dan cara-cara pembayaran internasional. Mata kuliah ini menerapkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan metode pembelajaran lebih ke Student-Centered Learning dengan metode diskusi, studi kasus, dan ceramah untuk memantik keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Untuk asesmen meliputi penilaian sikap sebesar 15%, proyek sebesar 35%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS sebesar 20%. Demikianlah penjelasan RPS Ekonomi Internasional. Selanjutnya, mari kita saksikan salah satu contoh pembelajaran secara tatap maya mata kuliah Ekonomi Internasional pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan ke-11 ini. Semuanya sehat? Sehat ya. Hari ini kita akan membahas globalisasi dan multinational corporation, perusahaan multinasional. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait kurs ya. Kurs itu apa sih? Harga atau nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, investasi, dan pembayaran utang luar negeri gitu ya. Kemarin kita belajar kurs itu penting dalam menentukan daya saing ekspor impor, arus modal, serta juga kestabilan ekonomi di dalam negeri ini. Ada jenis kurs SETA, mengambang bebas, mengambang terkendali. Nah, masing-masing ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan mekanisme pasar masing-masing negara. Kurs itu kan kemarin bisa berfluktuasi ya, setiap menit, setiap detik. Nah, fluktuasi ini dipicu oleh faktor-faktor inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, ada konflik, dan ekonomi global gitu. Jadi kemarin kita sudah belajar kurs, sekarang kita akan lanjut ke materi globalisasi dan MNC. Oke, mari kita lihat. Diharapkan nanti teman-teman setelah pertemuan ini bisa menjelaskan dan mengidentifikasi dampak globalisasi dan perusahaan multinasional gitu. Jadi di sini kita ada beberapa sesi. Nah, ini masih pembuka, kemudian nanti ada penjelasan globalisasi, ada penjelasan perusahaan multinasional. Nah, di bagian 3 nanti kita bisa diskusi dan quiz. Nah, di bagian terakhir nanti ada ya penutup ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin
Teman-teman pernah menggunakan brand ini? Sudah familiar semuanya dengan brand-brand ini? Perusahaan multinasional beserta perusahaan induknya ya. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman dulu ya. Di sini silahkan join www.menti.com, masuk ke Menti. Nah, nanti teman-teman masukkan angka ini. Nih, 5546047. Kita tunggu teman-teman, apakah sudah bisa masuk ke Menti? Nah, silahkan diisi. Masuk ke menti.com, masukkan kode 5546047. Alhamdulillah baik ya. Oke, cukup baik. Jadi semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah nih, apa kalian pernah menggunakan brand ini? Dilihat kira-kira yang mana yang pernah dibeli, yang mana yang pernah digunakan, yang mana yang pernah dipakai. Sebutkan sebanyak-banyaknya produk yang kalian pakai 1 bulan terakhir. Wih, semua Bonifea, Coca-Cola, Apple, KFC, dan lain-lain. Teman-teman udah familiar ya dengan brand-brand ini. Perusahaan-perusahaan yang asalnya dari Indonesia pun gitu ya, nggak kalah tenar di negara lain. Wah, nih ada HP, Levi's, Nestle, Nivea, Coca-Cola, McD, dan lain-lain, Unilever, dan Coca-Cola. Oke, sip. Kira-kira menurut teman-teman apa sih perusahaan multinasional itu? Nah, beroperasi di lebih dari 1 negara. Bener nih, siapa nih yang menjawab? Tolong ketik nama sama NPM di kolom komentar ya. Tadi ternyata ada yang tahu ya, ternyata perusahaan multinasional ya perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 negara. Nih di sini. Ini di sini ada daftar peringkat perusahaan-perusahaan yang sering dikonsumsi masyarakat. Gitu. Teman-teman bisa cari datanya di Kantar World Panel. Di sini dilihat mereka menggunakan satu ukuran gitu yang disebut Consumer Reach Point. Jadi dari Consumer Reach Point ini dia mengukur seberapa banyak sih rumah tangga di suatu dunia yang membeli suatu merek itu, produk itu. Nah, kita masuk ke bagian pertama, globalisasi. Ada grafik. Grafik apa ini? Grafik perdagangan gitu ya, yang dipersentasekan dengan total GDP. Jadi kita lihat ini mulai dari tahun 1960 sampai tahun 2024. Nah, di sini bisa dilihat grafik perbandingan trade dengan GDP. Jadi dari tahun 1960 sampai tahun 2024 itu persentase perdagangan itu selalu meningkat, bahkan sekarang ini sampai sekitar hampir 50% ya. Tuh, jadi semakin banyak barang-barang yang diperdagangkan gitu, semakin banyak porsinya jika kita bandingkan terhadap GDP. Ini karena adanya apa? Adanya globalisasi. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi itu aliran bebas barang dan jasa, informasi, budaya gitu ya, dan modal lintas batas gitu. Jadi dengan adanya globalisasi ini ada peningkatan konektivitas dan integrasi antar negara, korporasi, dan masyarakat di dalamnya. Dalam semua hal ya, ada ekonomi dari sisi politik dan sisi sosial gitu. Nah, terus akan banyak juga bermunculan karena semakin mudah akses antar negara, batas-batas antar negara itu sudah tidak ada lagi, muncullah perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Jadi perusahaan multinasional seperti tadi yang dijelaskan temannya ya, itu sudah betul jadi perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 negara gitu ya, dengan strategi global. Nah, di sini contoh MNC di Indonesia ada Unilever, ada Shopee gitu yang kita kenal gitu kan, mereka masuk ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini akan memproduksi bahkan menjual barang-barang atau jasanya di lebih dari 1 negara. Nah, ada negara-negara berkembang gitu ya, atau negara-negara dengan populasi yang banyak, misalnya BRIC, negara-negara BRIC, apa tuh? Brasil, Rusia, India, dan Cina. Dengan adanya populasi yang besar, negara-negara yang berkembangnya pesat itu bisa menawarkan peluang untuk ekspansi ke depannya gitu ya, sehingga bisa merich lebih banyak negara-negara dan memasarkan produknya secara lebih luas gitu. Nah, di sini jangkauan internasional bukan hanya menciptakan peluang, tapi juga ada tantangannya. Nanti kalau ada krisis ya pasti antar negara ini bisa saling terpengaruh gitu ya. Kemudian di sini kita mengerti bahwa
perdagangan internasional ini mengalami pertumbuhan. Negara-negara apa? Kemarin kita perlu berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Ini ada di pertemuan-pertemuan sebelum UTS ya waktu itu ya. Oke, nah di sini dari tahun 1960-an ternyata hanya 20% negara yang terbuka gitu. Karena waktu itu masa perang ya. Kemudian di tahun 2000-an itu sudah lebih dari 70% negara ini terbuka. Sehingga ya semuanya menjadi lebih mudah ya, akses antar negara ini lebih mudah. Apalagi kita punya perjanjian perdagangan bebas tuh dari GATT, WTO, kemudian ada juga yang sifatnya regional, Uni Eropa, NAFTA, ASEAN, dan lain sebagainya. Akhirnya apa sih? Globalisasi ini menyebabkan adanya pertumbuhan luar biasa dalam jumlah perusahaan multinasional setelah Perang Dunia Kedua gitu. Sehingga dari ada sekitar 37.000 multinational corporation tahun 1990 sampai ke 82.053 di tahun 2010 gitu. Kemudian juga tidak hanya barang ya, tapi juga pasar keuangan ini mulai terbuka nih. Jadi tahun 1980-an negara-negara mengizinkan investor asing untuk masuk ke pasar mereka gitu. Jadi ada pasar baru, kelas aset baru di pasar emerging market. Kemudian muncul juga instrumen-instrumen derivatif ya, produk-produk derivatif, mungkin nanti teman-teman akan belajar nanti di pasar modal. Termasuk nanti ada futures, forward, option, swaps, itu produk-produk yang bisa muncul karena adanya globalisasi ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan perusahaan multinasional. Di sini tadi teman-teman sudah mengerti, oh ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang sudah familiar gitu ya. Mereka beroperasi di berbagai negara. Nah, ini perusahaan-perusahaan terbesar di tahun 2020. Nah, yang mana nih perusahaan asal Indonesia? Yang mana coba kita tandain dulu. Indomie dari mana? Indonesia. Indonesia. Polygon. Indonesia, betul. Indonesia. Iya, tolak angin pasti dari Indonesia. Kopi Dari Jakarta, Bu, Indonesia. Indonesia, Bu. Ya, oke. Yang susah deh. Bu Cherry dari mana? Indonesia. Dari luar, Bu. Wait, dari luar. Terry Palmer dari mana? Dari Indonesia, semuanya dari Indonesia ya teman-teman. Indonesia, iya Bu. Oke, jadi semuanya nih gitu ya teman-teman pernah mungkin lihat sepatu Specs gitu kan. Ini anduk Terry Palmer itu dari Indonesia, Bu Cherry juga dari Indonesia, Edward Fodor dari Indonesia, The Executive gitu, Polytron semuanya dari Indonesia ya, Hoka Bento, kemudian apa tuh Jeko nih kan kita lihat di mall-mall ya. Ini semuanya dari Indonesia gitu. Jadi wah kita patut berbangga gitu. Banyak sekali merek-merek lokal yang sudah mendunia. Pengertian multinational corporation itu ada perusahaan induk di negara asal dan mereka punya anak-anak perusahaan atau cabang atau afiliasi yang beroperasi di luar negeri gitu. PBB juga menyebutkan MNC ini sebagai perusahaan transnasional karena beroperasi di banyak negara. Gitu ya. Mereka ini bisa memasuki pasar asing melalui apa? Pertama ekspor impor gitu. Karena sering ekspor impor, nah daripada ekspor impor kita lebih baik bikin perusahaan aja di sana gitu daripada kita perlu bolak-balik ekspor, bolak-balik impor gitu kan. Jadi kita perlu membuat anak perusahaan di sana. Kemudian ada juga sistemnya lisensi ya. Lisensi ini memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi produk mereka. Kemudian ada juga franchise, jadi beberapa merek yang teman-teman sebutkan kayak McD, KFC gitu kan, itu bisa berbentuk franchise. Kemudian ada juga kerja sama usaha dan greenfield, itu mendirikan perusahaan dari nol. Kemudian tujuannya apa sih? Ya tujuannya pasti memaksimalkan kekayaan. Yang pertama mungkin kekayaan lebih ke kekayaannya pemegang saham. Ini contohnya banyak sih perusahaan-perusahaan dari Australia, Kanada, Inggris sama Amerika Serikat itu mereka memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemudian ada juga yang memaksimalkan kekayaan pemangku kepentingan gitu. Ini dari Eropa dan Asia biasanya. Mereka lebih ke stakeholders-nya. Oke, kemudian nih ya, kapan MNC memutuskan mereka membuka cabang di luar misalnya? Nah, yang pertama kita melihat kedekatan hubungan dengan konsumen di luar negeri, misalnya pelayanan purna jual. Nah, teman-teman beli mobil atau motor gitu ya, motor Honda. Nah, kalau nggak ada service centernya gimana kita mau memaintain gitu kan? Atau mungkin teman-teman beli handphone tuh, handphone ternyata nggak ada service centernya ya, pasti akan berpikir ya kalau rusak
ya berarti aku harus beli lagi dong gitu. Sehingga ini perlu adanya pelayanan purna jual. Nah, sehingga mereka perlu membuat cabang-cabang lagi yaitu di negara-negara lain. Kemudian adanya hambatan ekspor, saya ada tarif. Nah, daripada perusahaan harus membayar pajak yang tinggi ketika setiap kali ekspor, nah ini akhirnya perusahaan itu membuka cabang atau anak perusahaan di luar negeri. Jadi untuk meminimalisir dampak gitu dari tarif ya atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diekspor atau diimpor. Kemudian ada pengaruh perubahan kurs mata uang. Daripada ini fluktuasi gitu ya, penjualan kita itu tidak menentu karena ada fluktuasi gitu. Apalagi kalau mata uang negara asal perusahaan induk itu terapresiasi, maka harga barang ekspornya akan naik gitu kan, sehingga ya jumlah barang yang diekspor itu bisa turun karena relatif lebih mahal dibandingkan barang-barang harga barang yang di negara lain. Kemudian untuk efisiensi biaya ya, ternyata di negara lain ada tenaga kerja yang lebih murah untuk produk yang sifatnya padat karya. Kemudian tentu melihat keadaan politik, kemudian biaya transportasi, juga faktor sosial nih, termasuk sikap pemerintah terhadap perusahaan asing gitu. Sehingga kalau sekarang ternyata banyak perusahaan-perusahaan Cina nih yang menanamkan modal di negara-negara ASEAN yang lain selain Indonesia. Kenapa? Ya kita mungkin patut bertanya, apakah keadaan sosial kita, keadaan sosial politik kita gitu, atau kan mungkin tidak nyaman gitu kan mereka berinvestasi di sini. Nah, jadi faktor-faktor sosial politik ini sangat menentukan. Kemudian di sini MNC itu kan biasanya perusahaannya sudah besar ya, perusahaan yang superior gitu. Nah, dengan itu akhirnya mereka memiliki kekuatan monopoli. Gitu. Selain itu, karena perusahaannya sudah besar, mereka biasanya melakukan riset pasar. Tuh, makanya sering disebut perusahaan informasi karena mereka punya info semuanya gitu ya, riset pasar. Kemudian ada juga skala ekonomis. Nah, ini melihat skala ekonomisnya pasti lebih besar ya, karena memproduksi barang dalam jumlah yang banyak itu pasti biayanya akan relatif lebih murah. Kemudian mereka punya jaringan internasional yang luas dan bisa menghindar dari kebijakan tarif. Gitu. Nah, ini dampak globalnya seperti apa? Yang pertama pasti mempengaruhi alokasi investasi gitu ya. Jadi investor di dunia ini bisa meningkat, menggeser investasi dari negara-negara yang maju gitu ya, bisa mereka investasi di negara-negara yang berkembang atau negara-negara tujuan MNC itu. Nah, ada juga alokasi efisiensi produksi antar negara. Jadi mereka misalnya mencari tenaga kerja asing dari negara-negara berkembang tadi yang penduduknya banyak gitu ya. Kemudian ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya ya ada MNC, perusahaan besar yang masuk ke suatu wilayah gitu, akhirnya ada monopoli sehingga sumber dayanya kurang optimal nih dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan lokal gitu ya. Kemudian bisa menghambat pesaingnya. Jadi kalau ada industri yang masih kurang kuat gitu ya di dalam negeri, nah ini bahaya sekali nih ketika tiba-tiba ada satu perusahaan yang besar yang masuk ke dalam negeri. Nah, perusahaan dalam negeri ini, industri-industri kecil ini bisa terancam gitu ya. Kemudian bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah setempat karena mungkin perusahaan itu terlalu besar gitu ya, sehingga punya power yang bisa mempengaruhi kebijakan. Dan juga ini yang paling penting itu pasti ada dampak lingkungan. Biasanya ketika sebelum investasi, sebelum mendirikan perusahaan itu akan dilihat dulu AMDAL-nya ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, teman-teman, ini ada manfaat dan kerugiannya ya. Kalau di negara induk pasti akan meningkatkan pendapatan gitu kan, karena ya MNC dari negara induk akan memperoleh keuntungan gitu kan. Kemudian mereka bisa memproduksi dengan biaya yang lebih murah. Nah, negatifnya apa untuk negara induknya? Ada pergeseran tenaga kerja gitu, yang tadinya mungkin tenaga kerja itu diperlukan di negara induk, mereka akhirnya keluar gitu ya gitu. Jadi ada shifting tenaga kerja. Kemudian ada berkurangnya keunggulan modal dan teknologi ketika membuka cabang baru gitu kan, ada transfer teknologi di sana dari negara maju ke negara tujuan tadi ya, MNC tadi gitu. Kemudian bisa ada penghindaran pajak gitu ya, karena pajak di dalam negeri ini tinggi, akhirnya mereka bikin perusahaan di luar gitu, sehingga untuk menghindari pajak itu. Kemudian mempengaruhi kebijakan ekonomi negara asal. Manfaat dan kerugian negara penerima. Apa saja di negara penerima nggak selalu negatif ya. Nah, yang pertama manfaatnya itu bisa membentuk modal,
kemudian meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, ada transfer teknologi tadi yang sudah disebutkan ya. Jadi kita jadi mengerti, oh gini tuh cara bikin handphone, oh gini bikin mobil gitu ya. Jadi ada transfer teknologi nih yang sebetulnya menguntungkan. Kemudian ada perbaikan neraca pembayaran. Kerugiannya apa? Kadang teknologinya kurang cocok bagi negara penerima. Gitu. Misalnya apa sih? Ya kita kan negara Indonesia itu sebetulnya padat karya, banyak tenaga kerja yang tersedia. Tapi ketika perusahaan baru itu hanya membangun pabrik yang membutuhkan mesin, menggunakan mesin aja, nah akhirnya tenaga kerja kita juga nggak terserap. Gitu ya. Jadi ini teknologinya mungkin kurang cocok karena perbedaan teknologi tadi ya, padat modal atau padat karya. Kemudian ada lagi ketergantungan pada negara induk, dan perginya MNC dari negara penerima tadi bisa mengakibatkan ketidakstabilan. Sekarang kan teman-teman pasti mengerti ada yang namanya global value chain ya, ada rantai pasokan global. Kalau satu perusahaan itu hilang ya, pasti pasokan itu akan terganggu. Kemudian sering sekali terjadi ketidaksesuaian dengan negara penerima. Jadi kebijakannya ternyata gitu ya, MNC-nya nggak menerima, terus akhirnya ada konflik-konflik di sana. Nah, kemudian solusinya apa nih untuk mengatasi atau meminimalisir kerugian itu, gitu ya, meminimalisir dampak negatif MNC di negara penerima. Yang pertama perlu pendaftaran sama screening. Ya. Jadi kalau misalnya setelah ditelaah, nah MNC ini memiliki efek yang buruk, bisa ditolak kehadirannya. Yang kedua, bisa menentukan sektor yang tertutup untuk investasi asing. Jadi misalnya ke industri-industri tertentu yang masih fragile gitu ya, masih rawan, rentan gitu, sehingga sektor-sektor itu biasanya akan ditutup gitu. Mungkin sektor pertanian kita bisa bersuasembada sendiri, sehingga kita membatasi, mungkin ada perusahaan-perusahaan di sektor pertanian yang masuk ke sini gitu ya. Jadi ada juga misalnya peraturan terkait pembatasan bahan yang diimpor, harga produk, terkait kredit kepemilikan, sama tadi efek lingkungan. Kemudian ada juga peraturan mengenai keuntungan yang bisa dikirim balik ke negara induk. Kemudian yang terakhir ada kita bisa melakukan nasionalisasi MNC. Nah, untuk peraturan-peraturan untuk Filipina ini lebih ke arah peraturan atau regulasi gimana masuknya MNC gitu ya. Jadi lebih ketat ke sana. Kalau untuk India, mereka banyak peraturan terkait kegiatan atau operasional yang jelas tadi melihat apakah dia itu padat modal, padat karya sesuai nggak dengan wilayah itu gitu ya. Kemudian untuk di Indonesia ada undang-undang penanaman modal asing dan negatif list ya, ada daftar negatif untuk investasi. Oke, sekian pemaparan materinya. Silakan bila ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya kah? Ya. Sudah cukup jelas teman-teman untuk materi yang saya sampaikan hari ini? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau Cukup, sudah Bu. cukup jelas berarti waktunya kuis. Sebentar, saya share lagi kuisnya. Ini teman-teman jangan lupa presensi di GCR ya. Saya minimize dulu. Nggak muncul. Sebentar, saya share screen kuis. Oh, sudah ya, sudah muncul. Nah, nanti ada reward gitu. Jangan lupa teman-teman nanti yang menang masukkan NPM sama nama ya. Oke, Gary. Wah, ini kalau cuma sendirian pasti menang nih. Oke, Meldi Hani, Ijel. Oke, untuk assessment apakah teman-teman tadi sudah mengerti, sudah memperhatikan dengan baik? Oke, baik, kita mulai ya. Siap? Satu, dua, tiga. Ya, membatasi sektor tertentu agar tidak dapat dimasuki investasi asing. Kita lihat pemenangnya adalah Hani nomor 3.
Icel nomor 1. Siapa ini nomor 1? Kenapa Icel tergeser? Gary. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Mantap, runner up-nya ada Azril sama Meldi. Ya, tolong screenshot ya nanti untuk bukti. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Saya stop share. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mari kita akhiri pertemuan sesi ke-11 pada sore hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih juga. Demikianlah rekaman video proses perkuliahan mata kuliah Ekonomi Internasional. Keseluruhan video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.